Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen pengawas ujian kinerja. Perkenalkan, nama saya Abidi Rahman dengan nomor NIM 52902949502666. Prodi Pendidikan Ekonomi di LPTK Universitas Negeri Makassar. Pada kesempatan siang ini, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja di Madrasah Aliyah Nurul Rahmah, mata pelajaran ekonomi dengan materi produksi dan dengan domain materi hukum industri di bidang membatik. Demikian perkenalan saya. Terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana anak-anak kabarnya? Baik. Sehat? Sehat. Sebelum kita memulai pelajaran, kita berdoa bersama-sama dengan penuh hikmat supaya pembelajaran pada pagi hari ini dapat berjalan dengan lancar dan bisa memahami semua materi yang akan disampaikan pada pagi hari ini. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk selanjutnya, mari kita bersama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya. Dan semua adik-adik, anak-anak dipersilahkan untuk berdiri. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini ya, pada pagi hari kini kita absen dulu kehadiran dari adik-adik sekalian. Senyum manis ya, senyum manis. Senyum, kita belajarnya itu S ya, S5. Awal pembelajaran itu S5. Apa S5? Senyum, salam, sapa, sopan, santun. Senyum, salam, sapa, sopan, santun. Saya absen ya. Firatul Ilfah. Hadir semua? Semangat belajar. Oke. Pada minggu sebelumnya kita telah belajar tentang materi ekonomi di bagian bab produksi, kemudian konsumsi, dan juga distribusi. Nah, untuk produksi sendiri itu biasanya langsung fokus pada barang. Nah, sekarang saat ini kita akan memasuki dunia produksi yang kemudian dikolaborasi atau disatukan dengan dunia hukum industri. Hukum industri itu dunia rumahan. Industri rumahan. Ya banyak macam-macam industri rumahan. Apa saja yuk? Kira-kira industri rumahan itu apa saja yang kalian ketahui? Yang kegiatannya itu dilakukan di rumah. Apa saja? Ada ada rengginang. Kemudian apa lagi? Kerupuk. Apa lagi? Apa? Gula aren. Apa lagi? Apa lagi? Yang anyaman. Apa lagi? Tikar. Selain tikar apa lagi? Kerajinan tak? Nah, termasuk dalam kerajinan tangan itu apa saja? Biasanya ada tas, kemudian ada apa lagi? Tas, daur ulang, itu hasil daur ulang, dan juga ada batik. Nah, pada kesempatan pagi hari ini kita akan mengkolaborasikan atau kita akan menghubungkan proses produksi, pembelajaran produksi dengan produksi batik. Pertanyaannya, kalian tahu warna batik itu seperti apa? Banyak ya kalau tanya warna ya. Kalian tahu warna batik seperti apa?
Banyak. Nah, warna atau motif batik itu banyak sekali macamnya. Jadi kalau misalnya secara garis, secara khusus, batik itu hanya dibagi dalam tiga bentuk. Ada batik tulis, ada batik cap, ada batik printing. Ada tiga itu. Pembelajaran tentang produksi di pembelajaran pagi hari ini, kita akan mengkombinasikan atau menghubungkan, membaurkan tentang pembelajaran produksi pada proses membatik. Tujuannya apa? Supaya nanti kita sudah punya bekal keahlian dalam kategori keahlian membatik. Kita sudah punya kreativitas, kita sudah punya bekal untuk kemudian ketika kita ada di rumah, kita bisa belajar bagaimana kita mendesain, menggambar, dan lain sebagainya. Nah, kalau itu kemudian kalian menguasai pembelajaran pada pagi hari ini, maka saya yakin 100% kalian itu punya bekal untuk membuat batik sendiri. Semangat ya, semangat. Semangat itu harus ada. Kenapa? Karena tanpa semangat hidup itu hampa. Jadi kalian harus semangat. Semangat untuk tetap hidup, tetapi bukan hidup untuk hidup saja. Hidup itu tidak akan berarti tanpa ada semangat hidup. Paham ya? Siap mengikuti pelajaran berikutnya? Siap. Jadi untuk berikutnya, saya akan menggunakan beberapa media pembelajaran. Tapi sebelum masuk ke apa istilahnya media pembelajaran sebagai penyemangat, maka kita butuh yang namanya fokus ekstra. Fokus ekstra dalam belajar. Kita ice breaking sebentar, tapi menggunakan tepuk fokus sekarang. Tepuk fokus. Nanti kalau ada ice breaking berikutnya, saya kembalikan kepada anak-anak ya, kepada kalian, adik-adik semua. Barangkali ada yang siap untuk menjadi mentor, memberikan ice breaking yang lebih enjoy dan lebih semangat. Sekarang kita tepuk fokus. Perhatikan, sebentar saja. Tepuk fokus, biar fokus. Tepuk fokus. Melihat, mendengarkan, memahami, fokus. Itu, paham ya? Saya ulang. Melihat, harus begini melihat. Itu orang melihat. Tapi melihat, terus mendengarkan, memahami, fokus. Bisa ya? Coba kita tepuk fokus dulu. Fokus. Melihat, mendengarkan, memahami, Fokus. Satu kali lagi. Tepuk fokus. melihat, mendengarkan, memahami, Fokus. Siap fokus? siap. Oke, anak-anak sekalian. Selanjutnya kita akan masuk ke penyampaian materi ya. Penyampaian materi pertama kita akan mempelajari tentang model pembelajaran. Model pembelajaran yang akan kita lakukan untuk pagi hari ini yaitu model log R. Log R itu apa? Log R itu apa? Literasi. Literasi itu bisa membaca, mendengarkan, melihat, menyaksikan. Itu bagian dari literasi. L itu literasi. Kemudian O-nya apa? Orientasi. Nah, kemudian kita dari hasil melihat, mendengarkan, kemudian memperhatikan, orientasinya kemana? Orientasinya itu kemana? Apa yang dapat dilihat dari hasil melihat, menyaksikan? Nah, itu namanya orientasi. Nah, setelah orientasi, kita masuk ke kolaborasi. Kolaborasi ini pengelompokan. Jadi dari hasil melihat, menyaksikan, kemudian kalian bisa menyajikan apa yang dilihat, apa yang disaksikan, apa yang digambarkan dari visual ataupun non-visual, ataupun audio visual, itu kemudian bisa merangsang kalian memahami. Dari hasil memahami itu, dari hasil yang dilihat, kemudian kalian nanti akan saya buat kelompok dalam bentuk kolaborasi pemahaman. Jadi ada oret-oretan, nanti saya akan kasih lembaran-lembaran sebagai bentuk kalian paham bahwa materi itu sudah benar-benar menyatu dengan kalian ataupun sudah ada gambaran. Nah, yang terakhir refleksi. Refleksi itu kalian bisa menumbuhkan.
Kira-kira kalau saya bertanya, apa yang kalian dapat dari hasil pembelajaran hari ini? Nanti kalian karena sudah paham bisa menjawab. Merefleksi apa yang telah kita pelajari. Nah, ini yang akan menjadi model pembelajaran kita pada pagi hari ini. Ya. Siap untuk dilanjutkan? Nah, pembelajarannya saya akan menggunakan audio visual sebagai perangsang pembelajaran awal dari literasi kita. Literasi menggunakan audio visual, yaitu menyaksikan. Perhatikan, nanti kalian catat hal-hal penting yang ada di proses membatik ini. Dicatat ya. Dalam membuat batik tulis, ada beberapa tahapan yang harus diketahui. Berikut tahapan membuat batik tulis yang telah dirangkum budaya Indonesia. Batik tulis adalah batik yang dibuat di mana cantik dipakai sebagai pen untuk menulis atau menggambar. Cantik biasanya terbuat dari kayu yang ujung gagasnya terbuat dari kuningan atau plat pen dan berbentuk lancip. Canting biasanya dimasukkan ke dalam wajan yang berisi lilin malam dan nantinya digunakan sebagai tinta untuk menggambar. Setiap sehelai kain batik tulis yang dihasilkan tidak hanya dihasilkan oleh seorang perempuan yang duduk sambil mencanting saja. Biasanya terdapat jasa 4 hingga 5 orang yang mengerjakannya, yang kebanyakan bukan dikerjakan pabrik, melainkan industri rumahan yang memainkan peran utama dalam mengerjakan proses membatik ini. Berikut ini adalah tahapan membuat batik tulis yang berhasil dirangkum untuk sobat budaya Indonesia. Tahap pertama disebut molding, merupakan kegiatan menggambar motif atau pola batik pada secari kertas. Karena tidak semua orang bisa menggambar motif batik, sehingga dibutuhkan keterampilan khusus seseorang dalam melakukannya. Tahap ke-11 adalah moja, merupakan proses mencelupkan kain dengan warna toga atau coklat yang merupakan warna khas dasar batik asli Jogja atau Solo. Tahapan ke-12 adalah melorot, merupakan proses terakhir dalam meluruskan musala dengan menggunakan air mendidih. Demikian tadi Sobat Budaya Indonesia, kita telah membahas bersama tentang 12 tahapan dalam membuat batik tulis yang sering kita jumpai di pasaran. Nah, jadi itu ya video tentang bagaimana proses ataupun konsep membatik yang benar. Ada berapa jenis batik? Ada 3. Ada batik tulis, ada batik cap. Jadi ada batik printing. Kalau batik tulis itu biasanya menggunakan manual. Batik cap menggunakan seperti stempel itu. Plak ya langsung ya. Itu namanya batik cap. Kalau yang batik printing seperti apa? Seragam guru-guru kalian kalau pakai batik itu rata-rata batik printing. Paham ya? Jadi tinggal di print kain langsung jadi batik. Itu namanya batik print. Nah, baik dari 2 video yang kalian saksikan, sebenarnya ada beberapa yang perlu saya sampaikan. Pertama, terkait dengan pengertian produksi ya. Jadi ini erat hubungannya dengan batik sebagai home industry ya. Batik sebagai home industry. Nah, apa sebenarnya
produksi itu kemudian hubungannya kemana dengan membatik? Produksi itu adalah kegiatan menciptakan ataupun menambah nilai guna barang atau jasa dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan, memperoleh keuntungan, terus serta meningkatkan lapangan kerja dan kemakmuran. Nah, lapangan kerja dan kemakmuran itu erat sekali dengan proses membatik sebagai salah satu bentuk wirausaha. Jadi, membatik itu adalah bagian dari proses wirausaha. Jadi kalau kalian misalnya nanti paham betul bagaimana cara membatik yang baik, kemudian paham konsep, proses, alat-alat yang dibutuhkan, itu sudah paham betul, maka secara otomatis kalian sudah mampu untuk membuat kain batik, terutama yang batik manual atau batik tulis. Nah, berikutnya, home industry itu apa? Home industry itu adalah industri rumahan, kegiatan usaha yang dikerjakan di rumah. Ada di sini yang ngerjakan usaha di rumah? Buat rengginang misalnya. Siapa di sini? Orang tuanya ini ya. Tim ya. Jadi produksi rengginang. Ada yang kerupuk, siapa kerupuk? Ada yang kerupuk di sini? Gula aren siapa? Gula aren kamu ya? Siapa lagi? Kalau yang batik belum ada. Nah, nanti bisa kita coba untuk mempelajari bagaimana cara membatik yang baik. Dengan cara kita bisa langsung menggunakan pembelajaran inquiry. Jadi, langsung terjun ke lapangan. Kita langsung praktek lapangan. Bahasa sederhananya, sekolah wisata. Selanjutnya kita diskusi kelompok memahami dua video yang kalian saksikan tonton tadi. Kira-kira apa saja pesan-pesan yang didapat dari dua video ataupun hal-hal apa saja yang kalian dapatkan dari proses pembelajaran melalui audio visual yang kalian saksikan tadi. Jadi biar tidak lama, kalian jadi 4 kelompok saja. Yang ini 2 kelompok, yang ini 2 kelompok. Ya silakan. Nah, untuk itu saya akan memberikan LKPD ya, lembar kerja peserta didik. Kalian isi, nanti akan ada presentasi untuk perwakilan. 1 orang. Yang ini kamu. Yang ini tahap orientasi. Kasih tahu sini. Tahap orientasi. Tahap orientasi. Yang ini tahap kolaborasi. Kolaborasi itu tahap kolaborasi. Yang ini tahap terakhir. Saya kasih waktu 15 menit. Nanti setelah itu nanti langsung ya. Langsung ke presentasi. Sudah? Ya. Ayo silakan kembali ke tempat. Berikutnya masuk presentasi dari hasil kerja kelompok kalian. Yuk. Ya coba yuk. Ya coba. Kelompok mana yang belum maju? Ayo, biar cepat selesai. Sampaikan saja ke teman-temannya, yuk. Seperti yang kita ketahui bahwa jenis batik terdapat 3 macam, yaitu batik tulis, batik cat, dan batik printing. Tapi kita hanya memilih 1 untuk yaitu batik tulis dengan tahapan nyungging, yaitu membuat pola batik atau motif dari cat kertas. 2, jiplak, yakni memindahkan gambar dari kertas ke kain. 3, yakni menempelkan lilin malam ke batik. Batik tulis, sudah? Ya, silakan duduk. Jadi untuk yang kelompok pertama tadi fokus ke batik tulis di bagian prosesnya ya. Setelah ini nanti kita ice breaking dulu ya dari kalian ya. Siapa tahu ada yang ala-ala ice breaking yang bikin semangat 90% lagi baterainya. Yuk.
Baik, saya akan membacakan hasil diskusi dari sebuah pertanyaan, yaitu bisakah kamu melakukan perbuatan seperti pada video tersebut? Jawabannya tidak. Mengapa? Karena kita belum pernah melakukan praktek membatik sebelumnya. Untuk melakukan proses membatik, kita masih membutuhkan bimbingan dan arahan dalam praktek membatik. Sudah? Nah, jadi ya disilakan kembali ke tempat. Jadi untuk melakukan proses membatik, kata kelompok terakhir, masih belum bisa karena kita masih membutuhkan bimbingan khusus bagaimana praktek membatik yang benar. Jadi masih memerlukan waktu panjang bagaimana membatik yang benar. Nah, untuk berikutnya nanti kita masuk ke pembelajaran tanya jawab ya. Kalian tanya atau saya yang tanya kepada kalian, kalian siapkan. Jadi siapa yang ditunjuk harus jawab nanti ini. Ya, tapi sebelum itu biar semangat teman-teman sekalian, biar teman adik-adik sekalian, anak-anakku biar semangat. Ayo siapa yuk yang mau ngasih ice breaking untuk penyemangat pembelajaran ya silakan. Syahrini silakan, yuk. Kasih perlu sudah yang beriang dulu, asarin dulu, semangat ya semangat. Baik, biar kita semangat lagi, alangkah baiknya kita is breaking dulu ya. Is breakingnya itu tepuk wow. Misalnya tepuk wow. ACW, ACO, ACW. Wow, keren. Wow, keren. Iya, keren. Wow, keren. Kayak gitu ya. Ya. Yang kompak, yuk. 1, 2, 3. Tepuk wow. ACW, ACO, ACW. Wow, keren. Wow, keren. Iya, keren. Wow, keren. Biar tambah keren satu kali lagi, yuk. Suaranya yang kompak, yuk. Tepuk wow. ACW, ACO, ACW. Wow, keren. Wow, keren. Iya, keren. Wow, keren. Ya, keren. Jadi kalian benar-benar keren. Ya. Untuk berikutnya kita masuk ke tanya jawab. Ya, pertama saya ingin tahu apa yang kalian pahami dan yang kalian tidak pahami yang perlu kalian tanyakan kepada saya. Barangkali nanti butuh pemahaman lebih lanjut ataupun bentuk tindak lanjut untuk kegiatan berikutnya dalam rangka memahami proses dan konsep membatik yang baik. Dalam hal ini fokus ke batik itu tulis. Ya, silakan kalau ada pertanyaan silakan. Ya, silakan. Seperti itu sekarang sudah menjadi pakaian biasa kan? Sering digunakan oleh masyarakat kita. Bahkan juga sering kita pakai di sendiri. Sebenarnya, ilustrasi seperti ini tidak sederhana menurut saya. Jadi, pertanyaannya bagaimana sebenarnya perkembangan sejarah batik di Indonesia dari masa lalu hingga kini? Ya, terima kasih ya. Kalau dulu, nah, batik itu memang tidak sesederhana yang kita pikirkan. Kalau sekarang kan kita tinggal beli dan pakai batik. Kalau dulu di zaman Belanda, di zaman penjajahan kita, sudah ada juga batik-batik Nusantara. Nah, dan itu umumnya masih tidak ada yang namanya batik-batik seperti yang sekarang. Batik tulis seperti ini tidak ada. Masih menggunakan getah dulu. Jadi masih menggunakan getah. Apakah getah sekarang masih digunakan? Ada juga yang masih menggunakan proses batik menggunakan getah. Nanti bisa tanya ke lokalisasi tempat batik kalau kalian nanti ada keinginan. Misalnya kelas ini yang ada saat ini ada keinginan untuk pembelajaran inquiry terjun langsung ke lapangan ya. Kita langsung observasi lapangan bagaimana cara membatik yang baik. Nanti tinggal ditanyakan. Seperti apa cara mengambil pewarna dari getah pepohonan. Nah, itu yang digunakan dulu pada zaman kita belum merdeka. Kemudian muncul ada batik tulis ala-ala modern, jadi menggunakan malan. Kemudian dari perkembangannya juga ada batik cap yang kemudian kita hanya cukup memberikan cap pada kain. Cap itu kemudian kita jadikan sebagai motif batik tanpa lagi dengan cara manual. Harus menggunakan
canting, untuk melukis, untuk memberikan malan dan lain sebagainya. Tetapi cukup dengan memberikan cap. Nah, dari perkembangannya lagi ada yang lebih modern, yaitu dengan cara printing. Jadi bisa 1 jam sudah ribuan batik yang sudah terproduksi. Ada pertanyaan lagi? Sri Mami, ya silakan. Seperti yang kita ketahui bahwa batik merupakan salah satu warisan budaya dan kekayaan bangsa Indonesia yang diakui dunia. Dan juga batik memiliki sejarah panjang sejak ribuan tahun lalu. Berkembang dengan berbagai teknik. Lalu, apakah ada teknik-teknik tertentu agar kita bisa kemudian menjadi pembatik yang benar-benar mahir? Ya, terima kasih ya. Ada yang bisa jawab teman-temannya? Apakah ada teknik yang khusus, jurus ala mabuk misalnya ya? Ada jurus latuni, pakai batik semalaman dapat ribuan kain yang sudah dimotif dengan batik-batik yang hebat. Ada teknik khusus? Kalau teknik bela diri ada ya. Apakah batik ada? Ada. Jadi semua batik itu ada tekniknya. Tak terkecuali yang memang lebih sulit adalah batik tulis. Nah, untuk menguasai teknik itu agar kita benar-benar mampu menguasai proses dan konsep membatik yang benar, maka perlu memang kursus ataupun privat khusus kepada mereka yang memang ahli dalam proses membatik. Nah, pertanyaan besarnya adalah, apakah saya bisa membatik? Jujur saja, saya juga tidak bisa membatik ya. Jadi kalau nanti kita mau orientasi lebih fleksibel lagi dan lebih valid, bagaimana sebenarnya cara membatik yang benar, tidak hanya sebatas konsep dan juga proses yang kita saksikan melalui audiovisual YouTube tadi itu, konten YouTube tadi, ataupun melalui buku-buku ajar yang kalian pegang, dan melalui sumber-sumber internet yang kalian baca, baik itu sumber AI ataupun sumber om-om Google yang kalian buka, maka perlu secara langsung kita datangi lokalisasi tempat membatik yang benar-benar memiliki kualitas terbaik. Anggaplah ya kampung batik Pamekasan. Jadi untuk teknik-teknik membatik yang baik, maka perlu ruang untuk belajar secara khusus agar kemampuan kita, skill kita dalam dunia membatik semakin mumpuni. Ada pertanyaan lagi? Tidak ada? Sudah, tidak ada? Nah, kalau tidak ada saya mau tanya. Jawab. Siapa yang jawab saya kasih hadiah nanti. Setelah ini saya kasih hadiah nanti. Saya kasih poin. Pertanyaannya segini ya. Batik itu sekarang sudah bukan hal biasa, tetapi sudah luar biasa. Kemana-mana kita sudah menjumpai batik. Karena sudah luar biasa, maka kita ketemu kain batik sudah menjadi biasa. Nah, sekarang pertanyaannya adalah, kira-kira kalian bisa tidak? Kalau misalnya kalian ditargetkan dalam masa studi kalian di sini, kalian harus bisa membatik. Langkah apa yang kalian harus tempuh untuk bisa membatik itu? Observasi ya, kursus, kemudian observasi. Kursus itu bisa kita yang minta tutor untuk didatangi ke sekolah kita. Observasi kita yang datang ke sekolah, ke lokasi batik, atau kita kemudian membuat sekolah wisata ya, seperti yang saya sampaikan itu ya. Kita rutinitas misalnya 1 bulan sekali pergi ke lokasi batik, kemudian kita sekolah wisata namanya. Selain kita sekolah, kita berwisata. Nah, untuk berikutnya adik-adik sekalian, anak-anakku, karena proses diskusi kemudian bertanya, bertukar pikiran sudah selesai, kita akan mengerjakan tugas seperti yang sudah saya berikan kepada kalian itu. Itu ada tugas yang bersifat literasi, ada tugas yang bersifat orientasi, ada yang tugas yang bersifat kolaborasi, dan nanti ada refleksi pembelajaran. Apa refleksi pembelajaran? Itu kalian nanti diminta sejauh mana pemahaman kalian. Intinya adalah dari video yang kalian saksikan dari proses pembelajaran dari tadi itu, kita didorong agar termotivasi bagaimana menjaga dan melestarikan budaya batik yang sudah menjadi budaya non benda sebagai warisan budaya
Indonesia dan sudah diakui oleh UNESCO sebagai lembaga internasional yang mengakui karya suatu bangsa sebagai simbol negaranya. Dan kita tersimbol dengan batik salah satunya ya, tetapi tidak semuanya. Batik sudah masuk juga di UNESCO dan itu yang harus kita jaga. Caranya kita harus mampu menjadi penerus pengrajin batik. Kita harus ada tindak lanjut dari pembelajaran ini dulu apa? Yuk. Kita bisa melakukan praktek langsung. Nah, untuk melakukan praktek langsung, maka kita harus ke ahli. Berarti harus observasi. Nah, itu sebagai bentuk tindak lanjut. Dari hasil observasi, apa juga yang harus dilakukan? Nah, di lembaga kita harus juga tersedia alat-alat membatik sehingga hasil dari kalian praktek tidak hanya sia-sia nyampe sekolah, alat-alat yang dibutuhkan saat praktek itu di sekolah juga ada sehingga nanti bisa diaktualisasikan atau diterapkan di lingkungan sekolah ketika ada pembelajaran seperti ini. Kita ada pembelajaran seperti kasus saat ini, home industry yang berupa membatik. Baik anak-anak, sebagai bentuk refleksi pembelajaran saat ini, pertama, saya ingin bertanya, pengetahuan apakah yang telah kamu pelajari hingga saat ini ya? Proses membatik, kemudian tahapan membatik, jenis batik, apa lagi? Sejarah perkembangan batik, kemudian apa lagi? Macam-macam batik atau jenis-jenis batik dan bagaimana konsep membatik yang baik, yang benar. Nah, itu pengetahuan yang kalian dapat untuk hari ini. Nah, tugasnya ya merefleksikan dalam kehidupan nyata. Bagaimana konsep itu benar-benar kalian mampu melaksanakan. Yang kedua, pertanyaan kedua sebagai bentuk refleksi. Materi manakah yang kamu anggap sulit dimengerti? Dari pembelajaran tadi, materi apa kira-kira yang sulit dimengerti? Tahapan pembuatannya. Apalagi? Tahapan pembuatannya. Karena agak sulit dan rumit ya. Nah, pertanyaan berikutnya sebagai refleksi diri, sikap apa yang harus kamu kembangkan setelah mengikuti pembelajaran ini? Setelah mengikuti pembelajaran yang rentetannya panjang dari YouTube, penjelasan dan lain sebagainya, sikap apa yang harus kalian lakukan? Tindak lanjut, keinginan untuk tahu lebih dalam, tindak lanjut. Apalagi? Mempraktekkan proses membatik. Jadi keinginan untuk tahu. Apalagi sikap yang perlu dikembangkan? Sikap memiliki dan rasa tanggung jawab terhadap batik Indonesia. Nah, untuk berikutnya adalah tindak lanjut untuk pembelajaran selanjutnya. Jadi pembelajaran selanjutnya kita agendakan, kita akan melakukan kunjungan ke tempat batik. Kita akan melakukan kunjungan ke tempat batik. Kita akan belajar langsung bagaimana sebenarnya proses, konsep, dan alat-alat yang dibutuhkan dalam membatik. Serta teknik-teknik yang perlu dikuasai dalam membatik. Dengan ini, maka berarti pembelajaran kita sudah selesai. Dan kita akan berjumpa di pembelajaran berikutnya. Kita akan menggunakan metode inquiry. Metodenya adalah belajar langsung. Bisa dipahami? Nah, sebagai penutup, semoga pembelajaran kita pada saat ini dapat kita kuasai secara maksimal dan kemudian menjadi bekal bagaimana kita mengembangkan cara membatik yang baik. Oleh karena itu, kita tutup perjumpaan kali ini dengan pembacaan doa. Kita mulai berdoa. Semoga Allah mengabulkan segala hajat kita. Amin. Bismillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah.
Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Kita berjumpa minggu depan. Akhiran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam